Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendra Rahmat Darmawan, Prodi Aeremika dari kelas 20A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Sistem endokrin adalah kumpulan kelenjar yang memproduksi zat kimia yang biasa disebut hormon. Kelenjar atau gland adalah organ tubuh yang mensintesa suatu zat untuk dikeluarkan. Misalnya, hormon untuk sekresi ke dalam aliran darah atau kelenjar endokrin, atau ke ruang-ruang di dalam tubuh maupun permukaan luar tubuh atau kelenjar. Definisi dari sistem endokrin dan sistem eksokrin. Sistem endokrin adalah kumpulan kelenjar yang memproduksi zat kimia atau hormon. Hormon menuju ke darah, lalu darah menuju ke organ target atau reseptor. Sistem eksokrin itu bukan bagian dari sistem endokrin. Memproduksi zat yang dikeluarkan oleh tubuh, misalnya kelenjar keringat dan kelenjar air liur. Fungsi sistem endokrin adalah yang pertama, pertumbuhan sel, yang kedua, metabolisme tubuh, yang ketiga, tumbuh kembang tubuh, yang keempat, proses reproduksi. Hormon dan kelenjar tiroid. Hormon yaitu zat kimia yang disekresikan ke dalam daerah darah oleh suatu atau kelompok sel menimbulkan efek fisiologis pada sel tubuh lain atau reseptor. Fungsi hormon yaitu yang pertama menstimulasi urutan perkembangan, yang kedua mengkoordinasi dan memelihara sistem reproduksi, yang ketiga memelihara lingkungan internal optimal, yang keempat melakukan respon korektif dan adaptif ketika terjadi situasi darurat. Yang kelima, mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang keenam, merangsang pertumbuhan jaringan. Yang ketujuh, mengatur metabolisme, oksidasi, meningkatkan absorpsi glukosa pada usus. Yang kedelapan, mempengaruhi metabolisme lemak, protein, hidrat arang, vitamin, mineral, dan air. Kerja hormon yaitu perangsang atau penghambat pertumbuhan serta apoptosis, pengaktifan atau penonaktifan sistem kekebalan, pengaturan metabolisme dan persiapan aktivitas baru, fase kehidupan, misalnya pubertas dan menopause, mengatur siklus reproduksi. Pengaturan produksi hormon. Yang pertama, pengaturan produksi hormon dilakukan oleh hipotalamus. Yang kedua, hipotalamus mengontrol sekresi kelenjar, terutama melalui kelenjar pituitari. Yang ketiga, hipotalamus memerintahkan kelenjar pituitari untuk mensekresikan hormon dengan mengirim impuls saraf ke lobus posteriornya. Sistem kelenjar endokrin. Yang pertama, kelenjar pineal. Kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami. Itulah sebabnya, jika fungsi kelenjar pineal terganggu, dapat terjadi insomnia atau sulit tidur. Kelenjar pineal berfungsi yang pertama memperbaiki kulit ketika tidur pada waktu malam. Yang kedua, melegakan tekanan yang disebabkan oleh keletihan. Yang ketiga, mengoksidasi radikal bebas yang dapat merusak sel-sel badan. Yang kedua, terdapat kelenjar hipotalamus, bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel-sel tubuh. Berfungsi memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil. Kelenjar pituitari biasanya disebut
sebagai master of gland atau kelenjar pengendali karena menghasilkan hormon yang mengatur kelenjar hormon yang membantu mengatur pertumbuhan, produksi, dan pembakaran energi, menjaga tekanan darah, serta berbagai fungsi pada organ tubuh lainnya. Kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari letaknya berada di dalam otak, tepatnya di bawah hipotalamus. Yang keempat, kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah dua pasang kelenjar kecil yang tertanam di setiap sisi permukaan kelenjar tiroid. Berfungsi mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah, mengendalikan penyerapan kalsium dari makanan atau minuman pada saluran pencernaan. Yang ketiga, merangsang pembentukan vitamin D pada ginjal. Yang keempat, meningkatkan penyerapan kalsium di ginjal dan mencegah ginjal membuang kalsium melalui urin. Yang kelima, membuat ginjal mengeluarkan fosfat melalui urin. Yang keenam, meningkatkan kadar magnesium dalam darah. Yang kelima, terdapat kelenjar tiroid. Kelenjar yang terletak di bawah leher bagian depan ini menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh, yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tulang otak dan sistem saraf pada anak-anak. Hormon ini juga membantu menjaga tekanan darah, detak jantung, dan fungsi reproduksi. Yang pertama, kelenjar pineal. Kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami. Itulah sebabnya, jika fungsi kelenjar pineal terganggu, dapat terjadi insomnia atau sulit tidur. Yang ketujuh, terdapat kelenjar adrenalin. Itu berbentuk segitiga yang berada di setiap ginjal. Ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, bagian luar atau biasa disebut dengan korteks adrenal, dan bagian kedua yaitu medula adrenal yang terletak di bagian dalam. Bagian luar menghasilkan hormon yang disebut kortikosteroid yang mengatur metabolisme, fungsi seksual, sistem kekebalan, serta keseimbangan garam dan air dalam tubuh. Bagian dalam atau medula adrenal menghasilkan hormon yang disebut katekolamin, berfungsi membantu tubuh mengatasi tekanan fisik emosional dengan meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Yang kedelapan, terdapat kelenjar pankreas. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan yang dialirkan ke saluran cerna. Enzim tersebut memiliki fungsi masing-masing. Misalnya, enzim lipase untuk menguraikan lemak, hemitripsin dan tripsin untuk mencerna protein, serta amilase untuk menguraikan karbohidrat. Kelenjar gonad terletak di daerah perut, yaitu jika wanita, atau buah zakar dalam skrotum untuk laki-laki. Kelenjar ini juga menghasilkan hormon berbeda bagi wanita dan laki-laki. Pada wanita, kelenjar gonad menghasilkan dua hormon, yaitu estrogen dan progesteron. Jika pada laki-laki menghasilkan suatu hormon, yaitu testosteron. Yang selanjutnya, patologi sistem endokrin. Faktor resiko gangguan sistem endokrin. Ada banyak faktor resiko yang membuat seseorang mengalami gangguan endokrin, yaitu yang pertama, meningkatnya kadar kolesterol, riwayat keluarga dengan gangguan endokrin. Yang ketiga, inaktivitas. Yang keempat, riwayat penyakit terhadap gangguan autoimun. Yang kelima, pola makan yang tidak baik. Yang keenam, kehamilan atau pada kasus seperti hipotiroidisme. Yang ketujuh, operasi, trauma, infeksi, atau cedera serius yang baru saja terjadi. Gangguan sistem endokrin, yaitu yang pertama diabetes, akromegali,
penyakit Addison, sindrom pusing, penyakit Graves. Yang keenam, Hashimoto's tiroiditis. Yang ketujuh, hipertiroidisme. Yang kedelapan, prolaktinoma. Pencegahan gangguan sistem endokrin, yaitu ada beberapa cara untuk menjaganya. Yaitu yang pertama, tetap menjaga berat badan yang sehat, mengkonsumsi makanan sehat, dan banyak berolahraga. Yang kedua, sertakan yodium dalam diet. Ini dapat membantu mencegah masalah tiroid. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.